Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita melambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. 3, 2, 1, go! Hai, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Adik-adik tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Apa nih Kak Ivon? Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Wow, jadi hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan ke dunia untuk menolong Kak Ivon, Kak Angel, Kak Peter, dan adik-adik semua yang di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Angel akan memimpin kita menyanyikan yel-yel kita. Ada siap? Siap dong. Oke adik-adik, kakak hitung sampai 3 dan kita nyanyikan yel-yel kita. 1, 2, 3. 3G Kids grow, glow and go. 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 Yeay! 3G itu adalah grow, glow, and go. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ivon akan memimpin dalam doa kita. Oke adik-adik, kakak mengajak adik-adik lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami bersemangat beribadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua sudah siap menyembah Tuhan, memuji dan beribadah kepada Tuhan Yesus? Siap. Are you ready kids? Ready. Let's go. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by wave or your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea.
stars. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep in your day. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep. Yeah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan sebab kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi semuanya, mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita melambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, Kak Angel akan berdoa bagi kita. Baik adik-adik semua, mari kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami dalam ibadah online kami Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita. Kita akan datang menyembah Tuhan, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya di dekat Tuhan kita semua merasa tenang. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab karena pertolongan-Mu Tuhan, kami ada hingga saat ini. Mari adik-adik kita bersyukur buat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyanyikan sekali lagi, lebih sungguh. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi semuanya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Karin dan Ibu Sisi. Shalom anak-anak. Nah, hari ini kembali bersama Ibu Karin dalam ibadah 3G Kids. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Anak-anak dengar suara tidak ya? Kok Ibu Karin kayak mendengar suara orang menangis ya? Apakah kalian dengar?
Ada yang menangis. Siapa ya? Kira-kira kenapa ya dia menangis? Ibu Karin kenal. Ini Ibu Sisil. Hai Ibu Karin. Ibu Sisil kenapa? Ibu Sisil lagi sedih. Kenapa Ibu Sisil bersedih? Ibu Sisil merasa Ibu Sisil tidak punya teman, Ibu Karin. Oh begitu. Daripada Ibu Sisil bersedih, lebih baik Ibu Sisil sama-sama Ibu Karin yuk. Kita mau belajar firman Tuhan sama anak-anak 3G Kids. Oh, ada anak-anak 3G Kids. Hai anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah Ibu Sisil. Ibu Sisil akan bersama-sama dengan Ibu Karin hari ini untuk kita belajar firman Tuhan sama-sama. Yuk Ibu Sisil yuk. Yuk Ibu Karin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang Tuhan Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga. Anak-anak tahu siapa? Ibu Sisil tahu tidak siapa? Siapa Ibu Karin? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik dan kami boleh belajar sesuatu dan lebih daripada itu kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Karin akan bercerita dari Kisah Para Rasul 2. Anak-anak boleh buka Alkitabmu di rumah dan anak-anak boleh simak cerita yang Ibu Karin akan sampaikan. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Orang-orang itu adalah murid-murid Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya lainnya. Mereka duduk bersama-sama, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan tiba-tiba saja dari langit terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Dan seketika itu juga penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada waktu itu di Yerusalem, banyak orang-orang dari luar kota yang datang ke Yerusalem. Ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka bersama-sama berbicara dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dan ketika mereka berbicara bahasa-bahasa asing, orang-orang yang ada di situ, mereka terheran-heran, mereka tercengang-cengang, mereka termangu dan bertanya satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Apa artinya? Mengapa mereka bisa berkata-kata seperti bahasa kita? Tiba-tiba bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dengan suara yang nyaring, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di situ. Dia mengajak orang-orang di situ untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus, mengajak mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan mengajak mereka untuk minta ampun atas dosa-dosa mereka. Dan anak-anak tahu ketika Petrus berkhotbah, banyak sekali orang yang bertobat. Kira-kira ada 3.000 orang yang bertobat pada saat Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, anak-anak, ini adalah cerita yang Ibu Karin ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kalau anak-anak ingat, minggu lalu Bapak Handri bercerita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menitipkan pesan kepada murid-muridnya. Mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan Ibu Karin juga ingat, minggu lalu Pak Handri mengajak kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, Ibu Karin mau bertanya nih sama anak-anak di rumah, sudahkah sepanjang minggu ini anak-anak menjadi saksi Tuhan Yesus? Sudah ya?
Ibu Karin yakin kalian sudah melakukannya di rumah. Bagaimana dengan Ibu Sisil? Apakah Ibu Sisil sudah melakukannya? Ibu Sisil melakukannya, Ibu Karin. Minggu lalu ketika selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dari Pak Handri, Ibu Sisil langsung menceritakan Tuhan Yesus kepada kedua adik Ibu Sisil supaya mereka juga bisa percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, baik sekali ya yang dilakukan oleh Ibu Sisil. Dan Ibu Karin juga percaya anak-anak di rumah juga melakukan hal yang sama. Kalian sudah mulai menjadi saksi Yesus dimanapun kalian berada. Nah, tahukah anak-anak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus menolong setiap kita untuk menjadi saksi Yesus. Jadi ketika Ibu Sisil berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada adiknya Ibu Sisil, dan ketika anak-anak berani menceritakan tentang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Begitu Ibu Sisil. Wah, itu kan yang pertama, Ibu Karin. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua apa? Nah, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah Roh Kudus membantu kita untuk melakukan pekerjaan baik dan menolong kita untuk mengetahui kebenaran. Ibu Karin mau tanya nih sama Ibu Sisil, pernah tidak waktu Ibu Sisil di rumah Ibu Sisil lagi sementara duduk mungkin atau lagi main handphone, terus Ibu Sisil lihat mamanya Ibu Sisil lagi sibuk di dapur, papanya Ibu Sisil lagi sibuk di rumah. Lalu hatinya Ibu Sisil tergerak ingin menolong papa dan mamanya Ibu Sisil. Lalu Ibu Sisil menolong. Apakah Ibu Sisil pernah melakukannya? Pernah, Ibu Karin. Sebagai anak kita bertanggung jawab untuk menolong orang tua kita. Betul sekali. Tapi Ibu Sisil, itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menolong setiap kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang kedua, pernah tidak Ibu Sisil mengalami waktu Ibu Sisil melakukan kesalahan, Ibu Sisil tahu kalau itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Lalu hatinya Ibu Sisil tergerak, rasanya ini bukan hal yang benar, dan Ibu Sisil memperbaikinya. Pernah tidak? Pernah, Ibu Karin. Waktu Ibu Sisil masih kecil, Ibu Sisil pernah berbohong kepada orang tua Ibu Wah. Sisil. Tapi Ibu Sisil merasa menyesal dan akhirnya Ibu Sisil memutuskan untuk mengakui kesalahan Ibu Sisil dan meminta maaf. Nah, Ibu Sisil dan anak-anak, itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengajari kita untuk melakukan kebenaran. Pastinya Ibu Karin yakin setiap anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Ketika kamu merasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi hatimu tergerak dan kamu minta ampun sama Tuhan, menyesalinya dan bertobat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, anak-anak, selain mengajarkan tentang kebenaran dan menolong kita untuk melakukan perbuatan baik, anak-anak perlu tahu juga ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, hidup kita menghasilkan buah roh. Anak-anak tahu tidak ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana dituliskan ada 9 buah roh. Apakah anak-anak tahu? Ibu Sisil tahu tidak? Tahu dong, bahkan ada lagunya loh, Ibu Karin. Iya, ada lagunya loh. Iya. Mau kita nyanyikan sama-sama? Boleh, Ibu Karin? Anak-anak mau nyanyikan sama-sama? Yuk anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Tetapi anak-anak duduk dulu, perhatikan Ibu Sisil dan Ibu Karin akan bernyanyi. Kemudian nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. Setuju ya? Setuju. Oke. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Silakan bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke, silakan musiknya Kak Peter. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
Ternyata anak-anak tahu lagunya dan anak-anak juga sudah mengetahui apa saja buah Roh Kudus. Silakan anak-anak di rumah, silakan boleh duduk kembali ya. Wah, terima kasih ya Ibu Karin. Berarti anak-anak hari ini kita belajar 2 pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus membantu kita menjadi saksi dan menceritakan tentang Kristus di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah Roh Kudus membantu kita mengetahui kebenaran dan melakukan pekerjaan baik sehingga hidup kita menghasilkan buah roh. Nah, tapi Ibu Sisil, pekerjaan Roh Kudus masih ada nih satu lagi yang mau Ibu Karin sampaikan. Tadi ya, anak-anak kalau ingat waktu Ibu Karin datang, dia lagi bersedih karena teman-temannya meninggalkan dia. Tetapi Ibu Sisil, ada satu lagi nih pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur bagi kita. Ketika anak-anak merasa sedih, ketika Ibu Sisil sedih, ketika Ibu Karin sedih, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan memberikan sukacita sehingga kita terus akan merasakan sukacita dari Roh Kudus. Dia akan menolong dan menghiburkan hati kita. Begitu Ibu Sisil. Oh, berarti ada poin ketiga nih anak-anak yang kita pelajari, bahwa Roh Kudus menjadi penghibur dan penolong bagi kita ketika kita merasa sedih. Wah, luar biasa sekali ya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ibu Sisil mau dong Ibu Karin supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati Ibu Sisil. Tapi gimana caranya? Nah, Ibu Sisil dan anak-anak, tentunya kita bisa mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, anak-anak, ada 3 nih yang mau Ibu Karin sampaikan. Bagaimana agar Roh Kudus tinggal dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita. Ibu Sisil mau tahu? Mau Ibu Karin. Nah, yang pertama, kita bisa minta. Kalau anak-anak baca, silakan buka Alkitabmu di rumah dan Ibu Sisil boleh tolong bacakan untuk kita semua ya. Dari mana? Dari Lukas 11 ayat 13b. Silakan Ibu Sisil membaca dan anak-anak boleh simak di rumah kamu masing-masing. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, tentu saja ketika anak-anak di rumah, Ibu Sisil dan Ibu Karin meminta Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita minta, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan nih 3 hal yang tadi Ibu Karin sudah sampaikan. Dan yang ketiga, hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Ibu Karin tadi mengingat ya, Ibu Sisil sampaikan bahwa Ibu Sisil waktu melakukan kesalahan, hatinya Ibu Sisil tergerak untuk minta maaf dan Ibu Sisil melakukannya. Artinya Ibu Sisil mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak, ketika Roh Kudus sudah memimpin kehidupan kita, pertanyaannya, mau tidak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Begitu Ibu Sisil. Wah, berarti anak-anak, hari ini kita belajar 3 on 3. Maksudnya gimana? Ada 3 pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus membantu kita untuk menjadi saksi dan menceritakan Kristus di dalam kehidupan kita kepada semua orang. Dan yang kedua, Roh Kudus membantu kita mengetahui kebenaran dan melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur bagi kita ketika kita merasa sedih. Dan agar Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memintanya kepada Bapa di surga. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita harus mau agar hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Benar sekali Ibu Sisil. Kiranya seperti yang disampaikan Ibu Sisil tadi, anak-anak di rumah juga menyimak dengan baik, mengingatnya dan melakukannya. Hari ini ketika seluruh gereja di dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Ibu Karin juga mau mengajak setiap anak-anak di rumah, buka hatimu, kita mau mengundang Roh Kudus sama-sama untuk tinggal dalam hati kita dan memimpin kehidupan kita ya.
Nah setelah itu ketika kita berdoa sama-sama, nanti Ibu Karin juga akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Anak-anak boleh angkat tanganmu, boleh bangkit berdiri di rumah, tutup matamu, dan Ibu Karin akan memimpin dalam doa. Anak-anak boleh ikuti Ibu Karin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk firman-Mu untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Saat ini Kami mengangkat tangan kami, kami membuka hati kami, kami meminta, kami mengundang Roh Kudus hadir, Roh Kudus masuk, Roh Kudus pimpin hidup kami. Kiranya Roh Kudus tercurah atas setiap kami hari ini. Kami mau belajar agar hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, diamlah dalam hati kami, pimpinlah kehidupan kami, tolonglah setiap kami, hiburkanlah setiap kami, dan pimpinlah kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ibu Karin akan memimpin dalam doa penutup kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya materaikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak 3G Kids yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus berdiam dalam hati mereka, Roh Kudus tercurah atas setiap mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah 3G Kids hari ini. Biarlah Engkau terus memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya perlindungan Allah senantiasa atas kehidupan setiap anak-anak dan seluruh keluarga mereka. Kiranya mereka terjagai, mereka terlindungi sempurna oleh darah Yesus, dan kiranya mereka boleh dijauhkan dari setiap wabah virus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di rumah, berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam keluarga mereka, berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk menerima setiap pujian penyembahan kami dan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak boleh angkat tanganmu, kita mau menerima berkat Tuhan sama-sama. Kiranya kasih karunia Allah menyertai setiap kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan pimpinan Roh Kudus memimpin setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang telah menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, membantu kita menjadi saksi untuk menceritakan Kristus dalam hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Roh Kudus akan membantu kita memberikan kebenaran di dalam hati kita agar kita dapat melakukan perbuatan yang baik, dan Roh Kudus, buah-buah roh itu tinggal di dalam hati kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur kita di saat kita sedih. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan, adik-adik jangan lupa menghafalkannya ya. Di mana nih Kak Ivon ayat hafalannya? Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya.
ibadah 3G Kids kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan